wasallam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi mawala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta seluruh karyawan, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka mengikuti diseminasi atau lebih populernya adalah sosialisasi terkait dengan kurikulum baru, yaitu deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Sebagaimana kita tahu bahwa di era Pak Prabowo ini Menteri Pendidikannya ganti, sehingga policy-policy-nya juga regulasi-regulasinya juga ganti, yaitu terkait dengan pembelajaran mendalam atau disebut juga deep learning, yang mana di situ Bapak Ibu kita berupaya, disuruh berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pembelajaran ini tidak hanya sebatas hafalan, tetapi lebih kepada pemahaman tingkat tinggi, yang mana di situ ada 3 poin yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu yang pertama meaningful learning dan joyful learning. Yang pertama itu adalah berfokus pada pemahaman yang terkait dengan bagaimana kita menyatukan antara pikiran, hati, dan rasa, terus dilanjutkan dengan bagaimana kita mengaitkan atau bahkan mengkomparasikan materi pembelajaran yang diterima oleh siswa dengan pengalaman hidup, baik secara personal maupun secara komunal, yaitu baik secara pribadi maupun secara sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir adalah menciptakan bagaimana kita memproses pembelajaran ini dengan suasana yang menyenangkan, sehingga diharapkan siswa dapat berkreasi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang terkait dengan bagaimana kita menyatukan antara pikiran, hati, dan rasa, terus dilanjutkan dengan bagaimana kita mengaitkan atau bahkan mengkomparasikan materi pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami bertiga pada siang hari ini. Mohon maaf karena menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Langsung saja di sini kami akan memaparkan apa yang telah kami dapat selama di pelatihan. Itu kita lebih fokus pada cara belajarnya atau proses belajar para siswa di kelas. Untuk istilah siswa sendiri kita cenderung memakai murid sekarang, kembali ke zaman dahulu. Kita pakai istilah murid, lebih sering dipakai begitu. Pada pembelajaran mendalam ini, kita yang pertama kali digali atau dituntut kepada para guru adalah mindset para guru selama pembelajaran. Bagaimana mindsetnya? Ini menurut beliau, kalau kita berpikir dengan mindset yang tetap, maksudnya ada 2 kategori mindset yang dimiliki oleh para guru, yaitu istilah PPT dan PBB.
Nah ini ada dua kategori mindset yang dimiliki oleh para pendidik atau guru. Yang pertama adalah pola pikir tetap. Pola pikir tetap itu contohnya begini, kurikulum anyar maneh sing wingi rung dipraktekne gitu ya. Jadi apatis. Opo kira-kira ya iso, apa kira-kira bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi cenderung menghindar. Wes gak usah melok, gak usah ikut. Padahal nanti tidak bisa diaplikasikan kan gitu ya. Menghindar. Yang kedua menyerah. Kayaknya ini sulitlah dilaksanakan di kelas kan gitu. Kita sekolahan di pinggiran, pinggir cedak laut maksudnya ya. Apa kira-kira murid ini bisa diajak dengan pola pikir seperti itu ya gitu. Menyerah. Yang ketiga mubadir. Alah kita kalau melakukan itu ya percuma, tidak usah aja lah gitu. Kita tinggalkan. Itu yang tidak boleh dipakai oleh para guru. Kemudian yang harus kita pakai gimana? Kita pakai pola pikir bertumbuh. Bagaimana menerapkan pola pikir bertumbuh? Nah, ketika ada informasi PM, deep learning, kita terima dulu, menerima. Kita pelajari deep learning ini apa toh? Kira-kira apakah? Untuk siapa? Kan gitu ya. Jadi kita mencari munculnya deep learning itu kan mesti karena ada situasi tertentu. Kemudian muncul ini dan oleh para tokoh-tokoh, para ahli itu sudah dicanangkan sudah sangat mendalam ini, sudah lama sekali dicetuskan. Kemudian menerima dulu. Yang kedua kemudian bertahan dengan deep learning tersebut. Jadi tidak langsung menyerah, dicoba dulu deep learningnya. Kemudian dari bertahan itu akhirnya kan timbul peluang. Oh peluangnya ternyata ada, walaupun murid-murid kita itu di pedesaan, golongan pinggiran lah istilahnya, ada peluang ternyata mengajak mereka itu dengan metode tersebut. Kemudian kita harus mencari informasi tambahan. Nah, dari informasi ini nanti ada kaitannya dengan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Misalnya bahasa Inggris itu monoton ya. Carilah misalnya diajak anak-anak dengan Pak Wid misalnya olahraga. Misalnya coba lari pakai bahasa Inggris, run kan gitu. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Cari informasi yang banyak. Kemudian informasi di sini selain dari guru-guru yang lain juga dari informasi digital, bisa YouTube, bisa TikTok dan sebagainya. Untuk apa semua informasi itu adalah untuk mendukung apa? Mendukung PM tadi, pembelajaran tadi. Kemudianlah timbul inspirasi. Ini yang terakhir adalah success others. Ya. Sebelum success others ini pada gurunya apa pada muridnya kira-kira? Ya, untuk siapa ini? Murid apa untuk gurunya? Ya untuk guru dan murid. Kalau murid otomatis berhasil kan gurunya juga berhasil pembelajarannya kan gitu ya. Nah, untuk success others ini guru harus sebelumnya apa? Effort dan kritik. Effortnya harus ada, yaitu untuk menimbulkan effort ini, makanya harus punya pola pikir bertumbuh tadi. Jangan apatis, mau dikritik guru yang lain juga mau. Bahasa Inggris neng kelas, saya mudah-mudah buku, gitu. Saya harus bisa menerima, gitu. Jadi kolaborasi itu untuk menerima kritik dari guru yang lain, ataupun dari muridnya sendiri. Muridnya sendiri mengkritik juga boleh. Pak guru bosen nih, wes tua merungut terus, misalnya gitu ya. Boleh. Pertama itu harus mau dikritik. Setelah kritik itu yaitu untuk memunculkan suksesnya tadi. Next. Nah ini dari sini kita bisa melihat perbedaan dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, dari PM ini yang ditekankan adalah mindset kita. Membuka mindset kita bagaimana bisa berpikir lebih terbuka. Yaitu kalau yang tetap tidak mau menerima perubahan, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.
Jadi melihat teori saja sudah tidak mau, apalagi praktek, iya, apalagi dibawa dalam pembelajaran. Jadi apatis. Terus bagaimana yang pola pikir bertumbuh? Suara atau teori yang dengar tadi menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi ada harapan. Wah, kira-kira bisa ini. Ya, kira-kira bisa. Misalnya saya sendiri tidak bisa, saya mungkin butuh teman yang lain, guru yang lain agar bisa gitu. Mungkin saya harus belajar lagi, mungkin saya harus tirakat lagi, mungkin gitu ya. Jadi menimbulkan optimisme dalam pola berpikir kita, mindset kita. Nah ini, kalau yang tetap, guru-guru yang tidak mau diajak itu, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, wes titik, mandek. Kalau yang bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi, kan gitu. Ini perbedaannya di situ. Terus yang terakhir, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Jadi kalau orang pola berpikir tetap, nek murid goblok ya gak iso diajak gitu loh. Berarti murid itu ada yang pandai, ada yang tidak pandai, ada yang bisa diajak, ada yang tidak bisa dikembangkan. Itu pola berpikir tetap. Kalau pola berpikir bertumbuh, semua murid punya potensi yang sama, walaupun bertingkat ya. Semua punya potensi walaupun bertingkat. Nanti kan penanganannya berbeda-beda. Jadi belajar dan berusaha adalah faktor kunci. Belajar dan berusaha. Nah, belajar dan berusaha ini bagi gurunya, bukan hanya untuk murid. Jadi faktor kuncinya adalah di situ. Nah, itu nanti yang akan menentukan suksesnya atau tidak seseorang. Ya untuk guru dan murid, kalau murid otomatis berhasil kan gurunya juga berhasil pembelajarannya kan gitu. Nah, untuk sukses di sini guru harus sebelumnya apa? Effort dan kritik. Effortnya harus ada, yaitu untuk menimbulkan effort ini, makanya harus punya pola pikir bertumbuh tadi. Dengan itu tadi Pak, yang menyampaikan dengan long life education itu tadi. Oh iya, okay. Kalau kemarin yang dicontohkan itu ada di Jawa Tengah itu, jadi anak-anak itu diajak ke tengah sawah, Bu. Tengah sawah, ini contohnya gitu. Melihat orang proses panen padi, jadi diajak ke sana. Jadi butuh waktu yang lama itu. Kemudian melihat betapa sulitnya mereka itu panen padi, kan gitu. Harganya segitu dan sebagainya. Kemudian pulang, kemudian lain waktu lagi melihat proses menjadi beras, kan gitu. Terus dengan penjualan dan sebagainya. Pada intinya bahwa mereka itu akan menghargai lingkungan, menghargai alam, menghargai usaha para petani tersebut. Jadi setelah saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ajis yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam, ya. Ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah sesuai dengan Kemendikbud tahun 2005 nomor 13, yaitu Sampai apa permen ya, namanya untuk rumus pembelajaran mendalam ada 4 ya Pak ya, 8 itu dimensi waktu kelulusan, kemudian 3-nya adalah prinsip pembelajaran, dan yang berikutnya adalah 3 lagi pengalaman belajar, yang terakhir kerangka pembelajaran seperti itu. Yang saya tanyakan, modal seperti apa yang menciri khaskan antara RPP Kurmer dengan pembelajaran mendalam, dan seperti apakah pendalaman belajar ini untuk disampaikan kepada guru-guru seperti kami. Terima kasih mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini kami menjawab yang sudah ditanyakan Bu Umi. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Karakteristiknya lebih fleksibel. Guru boleh menyesuaikan materi, namanya merdeka deh. Jadi terserah pilih-pilih materi yang mana yang disesuaikan dengan karakteristik murid kita. Lalu menekankan kompetensi, bukan sekedar konten. Ada CP sebagai acuan, bukan KIKD, itu di Kurmer. Nah, sedangkan pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan atau strategi dalam proses mengajar yang berorientasi pada pemahaman yang bermakna. Jadi fokus utamanya itu bukan hanya menghafal,
tapi memahami konsep, menghubungkan dengan dunia nyata atau kontekstual, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Karakteristiknya, jadi kita mengaitkan semua materi pembelajaran yang kita berikan itu dengan kehidupan yang mereka alami. Kadang kan memang mereka itu bertanya kayak matematika, kayak apa sih Bu pelajaran koyo ini? Kayak apa yo kanggo, aku sumen apa kanggo kuwabe. Jadi kita memberikan contoh-contoh yang kita berikan itu harus sesuai dengan kehidupan nyata mereka. Karena anak-anak sekarang itu kritis, menganggap kadang sesuatu itu tidak penting buat dirinya. Di sini juga saya berikan contoh di mapel saya perbedaan kurikulum Merdeka sama kurikulum bukan kurikulum, pembelajaran mendalam. Nah, ini ada di materi akuntansi dasar. Kalau pada CP yang di Kurmer itu untuk materi persamaan dasar itu guru menjelaskan jadi harta itu berarti utang ditambah modal begitu, ditudoi. Jadi langsung disuguhkan ini rumusnya. Jadi anak-anak ketika mengerjakan latihan itu langsung dikasih jika asetnya sekian, utangnya sekian, modalnya berapa gitu. Nah, kalau dalam di situ anak-anak hanya bekerja secara kelompok, terus membandingkan hasilnya dengan contoh-contoh itu tadi, dengan contoh dan rumus yang sudah diberikan. Sedangkan dalam pembelajaran mendalam kalau dalam pembelajaran mendalam itu anak-anak mencari prosesnya, juga merefleksi dan di situ terlihat ini yang bawah matematika, ini contoh matematika. Nah ini jadi kalau di pembelajaran mendalam anak-anak itu dikasih gambaran dulu di dunia nyata kegunaannya, neraca sederhana. Jadi ada proses berpikirnya seperti itu. Jadi memang kembali ke pola berpikir nggih Bapak Ibu. Sulit kadang kita opo iso ya arek-arek dikon mikir dhisik baru kita tidak menjelaskan nggih memang lama. Tapi kita harus memulai dari sekarang. Pola pikir kita harus berubah dari diri kita dulu, percaya dulu bahwa siswa itu bisa. Nggih memang harus dipantik nggih, dijungkel nih atau dipantik, dikasih pertanyaan dulu lah nek ngene berarti kita kondi ngoten. Memang anak-anak itu memang harus disulut dulu nggih, dipacu dulu. Nah ngoten. Contoh lagi dari mapel matematika, kalau di Kurmer matematika misalnya saya memberikan materi bunga. Materi bunga itu saya langsung berikan contoh. Jika seseorang menabung 1 juta dengan bunga majemuk 5% per tahun, berarti tabungannya selama 3 tahun berapa? Anak-anak kan saya suguhkan rumus selalu menghitung begitu. Nah di pembelajaran mendalam itu anak-anak dikasih gambaran dulu apa sih fungsinya bunga, bagaimana bunga itu di kehidupan kita berlaku, terus dicontoh-contohkan. Apalagi ini ya ketika anak-anak PKL itu banyak keluhannya anak-anak tidak bisa menghitung persentase. Hal-hal kecil seperti itu 10% kali 10 juta itu Masya Allah lama banget 10%. Kadang kok iso sih Bu nolak dilai, kok iso sih hal-hal seperti itu luar biasa. Jadi kesulitannya kita di dunia kerja itu perhitungan dasar sebenarnya. Perkalian persentase itu sulit sekali. Materi saya sekarang kan ini. Jadi mereka harus dihubungkan dulu tentang kenapa kok orang berhutang itu lama-lama hutangnya banyak sekali gitu. Terus baru tahu kalau bunga itu apa. Jadi harus ditudoi cara bayang nenek begitu. Terus masuk ke ini agar mereka sadar dulu. Mereka sadar bahwa itu penting. Nah, masuk ke perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini sudah mengumpulkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Seperti yang kita kenal
ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, itu termasuk dalam asesmen sumatif. Hanya saja memang dalam pembelajaran mendalam itu yang ditekankan adalah asesmen formatifnya, prosesnya. Yang paling penting adalah prosesnya. Dalam kerangka pembelajaran saat ini kan ada praktik pedagogis ini, profil lulusan yang mana yang mau kita tonjolkan di materi ini. Kan ada 8 profil niku. Kan tidak semuanya muncul dalam satu RPP, sakit muncul di perencanaan setelahnya atau perencanaan pertemuan sebelumnya. Untuk istilah kabarnya istilahnya sudah tidak modul lagi. Jadi memakai istilah perencanaan pembelajaran. Ini tambahan. Sebenarnya ini sudah pernah dulu kita terapkan, terutama untuk guru produktif ya. Inquiry kolaboratif. Ya. Meningkatkan profesionalisme guru. Apa itu inquiry kolaboratif? Ya, di situ proses terstruktur untuk peningkatan berkelanjutan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu kita harus mengidentifikasi dulu apa tantangannya. Mengidentifikasi tantangan nyata di kelas, baik akademis maupun non akademis. Misalkan saya guru produktif melakukan kolaborasi, inquiry kolaborasi. Cari dulu permasalahannya apa. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, ternyata anak-anak itu kesulitan menghitung persen bunga. Sama di kelas saya juga anak-anak kesulitan dalam menghitung diskon. Nah, itu sudah ketemu permasalahannya ya. Satu masalah yang sama. Terus kemudian desain strategi. Berarti kita harus mendesain strategi pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan murid. Jadi apa yang harus dilakukan? Tuh. Kemudian implementasi dan refleksi, menerapkan strategi, merefleksikan dan menyempurnakan praktik pengajaran. Bakat dan ketercapaian materi yang menjadi prasyarat untuk proyek tersebut. Cara murid bekerja sama dan menyikapi tantangan. Terus merencanakannya yang menggunakan prinsip pembelajaran mendalam tadi, berkesadaran, bermakna, dan membahagiakan atau menggembirakan. Pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kita gunakan beberapa dari dimensi profil lulusan. Tidak harus semua dimasukkan. Kerangka pembelajarannya juga sudah disampaikan tadi. Terus, tahap pelaksanaannya yang pertama, melaksanakan strategi pembelajaran yang dirancang, memantau proses pembelajaran. Karena kalau inquiry kolaboratif itu pasti tidak akan selesai dalam satu pertemuan, ya. Pasti berkelanjutan. Jadi prosesnya kita pantau bagaimana perkembangannya, begitu. Observasi catatan lapangan dan melakukan asesmen formatif. Membagi peran dan tanggung jawab, mendorong keterlibatan murid. Nah, ini tahapan yang terakhir, measure, reflect, sama change. Mengukur indikator keberhasilan. Jadi dari proyek tersebut apa hasilnya, apakah sudah tercapai dari masing-masing pelajaran, apakah sudah sesuai dengan asesmen yang diinginkan. Kemudian merefleksi proses dan hasil. Jadi setelah membuat proyek tersebut ya tidak selesai begitu saja. Guru harus duduk bersama kembali, diskusi terbuka tentang apa yang berhasil, tantangan, dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian melakukan perubahan, merancang revisi, strategi, dan rencana tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Belum. Tahap ini memastikan proses pembelajaran terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Jadi kenapa harus ada inquiry kolaboratif? Kenapa kok nggak sendiri-sendiri saja? Per mapel individu sudah. Selama ini tadi kan kita menekankan supaya berpusat kepada murid, pembelajaran berpusat kepada murid. Nah, tujuan diadakan inquiry kolaboratif itu supaya kita menjelaskan dari beberapa mapel yang kiranya bisa berkolaborasi dalam memberikan penugasan kepada murid. Nah, itu bersatu. Membuat apa? Proyek apa kira-kira yang bisa
jadikan satu, kemudian diberikan kepada murid. Akhirnya beban murid itu akan ringan. Kalau beban murid ringan, akhirnya muridnya jadi bergembira. Nah, tujuannya inquiry kolaboratif itu sebenarnya di situ. Ya. Oke. Itu saja sebenarnya tambahannya. Dan satu lagi. Kebetulan buatan matematika, bisnis digital, sama sejarah. Nah, itu berkolaborasi. Seperti tidak bisa dibayangkan kolaborasi seperti apa yang akan kami lakukan. Nah, akhirnya kita membuat proyek, perencanaan proyeknya itu diskusi dulu. Jadi di situ kita menganggap siswa akan keberatan sejarah ada tugas, matematika ada tugas, bisnis digital ada tugas. Kebetulan di situ kejuruannya bisnis digital. Nah, jadi akhirnya malah tidak dikerjakan semua. Akhirnya buat satu proyek bersama. Di situ kita menyepakati temanya detik-detik proklamasi. Jadi proyek itu kita akan membuat sama guru bahasa Indonesia 1. Jadi ada 4 mapel berkolaborasi. Jadi kita membagi tugas. Detik-detik proklamasi nanti produknya itu anak-anak menampilkan sebuah drama detik-detik proklamasi ketika ada pentas atau ini misalnya pas ada wali murid ke sekolah itu dipentaskan. Nah, pembagian tugasnya seperti apa? Jadi membuat rancangan dulu, lalu rencana pembelajaran lintas mapel, pembentukan kelompok ini yang membentuk itu adalah guru. Jadi kita menyesuaikan CP yang akan kita pakai, lalu disesuaikan. Bahasa Indonesia menilai bagian apa, sejarah bagian apa, bisnis digital apa, dan matematika bagian apa. Nah, intinya nanti ada di produksi video dan editing video. Nanti video itu akan diupload ke YouTube, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Nah, bentuknya, bagi pembagian tugasnya, jadi guru sejarah pembagian. Jadi di situ seperti yang disampaikan Bu April tadi, pembagian tugasnya porsinya harus sama. Meskipun itu memakai temanya guru sejarah, bukan berarti guru sejarah yang bekerja porsinya paling besar. Jadi bekerja sama. Guru sejarah memberikan materi dan penguatan konteks tentang historis detik-detik proklamasi tadi. Guru bahasa Indonesia membimbing pembuatan naskah dan struktur bahasa. Guru matematika membuat garis waktu kronologis dan infografisnya. Guru bisnis digital mengarahkan teknis produksi, editing, publikasi. Lalu tugasnya siswa membuat video secara kolaboratif berdasarkan peran masing-masing. Kita juga melibatkan wali kelas untuk memantau dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan ini dibatasi mulai dari perencanaan sampai produknya itu sekitar 2-3 minggu. Jadi di bagian tugasnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membayangkan nanti akan ini gambaran saja Bapak Ibu, gambaran saja ada 4 mapel yang bisa berkolaborasi bersama. Mungkin nanti bisa matematika sama pendidikan agama, perhitungan faraid, zakat, perhitungan zakat atau bagaimana. Terus disesuaikan sama perhitungan pajaknya sekalian. Disesuaikan dengan CP fase itu. Tidak dipaksakan juga. Berkolaborasi itu harus pada CP yang sama. Ya, CP yang jadi misalkan di kelas 11 matematikanya menghitung bunga. Terus akuntansinya di kelas 11 juga menghitung bunga atau diskon. Itu di fase yang sama di kelas 11. Jadi nggak bisa pakai fase yang mundur atau maju, pakai kelas 10 atau kelas 12. Kolaborasinya harus fase yang sama. Seangkatan. Iya. Karena kan kalau pakai fase yang sebelumnya atau setelahnya itu, kalau sebelumnya berarti kan sudah lulus harusnya. Kalau setelahnya dia belum mencapai itu. Terus yang selaras. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa nanti ada oleh-oleh kanvas 1 untuk diisi ya. Ini kanvas ini untuk diisi. Jadi
silahkan mulai dipikirkan dari gambaran ini mau berkolaborasi dengan Mapel apa saja, proyeknya apa saja. Saya juga punya oleh-oleh lagi, prompt untuk membuat game di Canva, nanti saya share. Oke. Nanti saya share prompt-nya. Saya kira cukup.